Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa hadir pada hari ini pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Jumila, bertugas di SDN 13 Mesuji. Salawat serta salam mari kita sampaikan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau sehat ya. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan adalah perihal budaya positif. Nah, seperti apakah budaya positif yang harus kita sampaikan, yang harus kami sampaikan? Sekarang kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia ya Bapak Ibu. Kalau mau memulai sesuatu harus bahagia dulu. Kalau nggak bahagia nanti hasilnya tidak maksimal gitu. Kita akan bersama-sama mempelajari hari ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, yang saya harapkan hari ini Bapak Ibu hadir sepenuhnya atau istilahnya mindfulness gitu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus mempelajari apa yang hari ini kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Jadi tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Berikut adalah kompetensi lulusan modul 1.4 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan mempelajari modul ini diharapkan guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan sisi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum pada modul ini yaitu diharapkan kita mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian diharapkan kita mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian diharapkan kita juga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini capaian khususnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Kemudian nanti kita akan menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian kita akan menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian kita juga akan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah Bapak Ibu, silakan diperhatikan, ini ada pertanyaan pemantik. Mohon Ibu Lasmini minta tolong untuk dibagikan sticky note-nya. Bapak Ibu saya minta untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Ya, dari 3 pertanyaan berikut,
Bapak Ibu silahkan menjawab. Yang pertama, pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak? Ya, untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa warna pink, Bu. Kemudian pertanyaan kedua bisa menggunakan warna kuning ya. Kuning. Kemudian untuk yang ketiga bisa menggunakan warna hijau. Jadi 3 warna ya. Yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju nggak kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Kita kan sering ya, dulu seperti itu ya, dikasih tugas yang banyak nih karena dia nggak kerjakan PR. Nah, sekarang kita di modul 1.4 ini akan kita pelajari sebetulnya yang sudah kita lakukan apakah sudah sesuai dengan pemikiran KHD atau tidak. Yang kedua pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju apa tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa enggak? Setuju semua? Yang sudah silakan ditempelkan. Untuk yang nomor 1 di pink, nomor 1 pink di atas, nomor 2 kemudian warna kuning di urutan yang kedua. Iya, silakan. Yang kedua warna kuning, yang ketiga di bawah sendiri warna hijau. Yang kepada Ibu Lasmini, di situ sebentar ya, kita akan bacakan hasil dari yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Di sini saya akan membacakan hasil dari pertanyaan pemantik Ibu Bapak semua ya. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari ke-10 Bapak Ibu guru ini ada beberapa jawaban ya, ada 2 jawaban. Yang pertama tidak setuju, tidak setuju, 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 tidak setuju, kemudian tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, dan tidak setuju. Ada 2 jawaban yang setuju tentang hukuman mendisiplinkan anak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, untuk jawaban yang kedua ini sebagian besar jawabnya setuju Bu. Hanya ada 2 guru yang menjawab tidak setuju. Berarti kata-kata ini banyak yang setuju Bu nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi ya. Ini dari sekian banyak, ini hanya ada 2 yang tidak setuju ya. Lainnya setuju semua. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Jadi dari sekian pertanyaan ada
ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, nggak apa-apa ya, namanya pendapat setiap orang itu memang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, dari setuju atau tidak setuju tadi seperti apa, nanti apakah Bapak Ibu jawabannya itu sudah benar atau tidak, kita lihat ya, kita lihat nanti di dalamnya. Nanti kita bisa tahu, oh berarti jawaban saya tadi benar, oh jawaban saya tadi belum benar. Nah, jadi kita bisa lihat nanti setelah kita masuk ke materi berikutnya. Bapak Ibu, dalam materi modul 1.4 ini ada 6 materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu tentunya sudah melihat ya waktu kami selaku CGP melakukan restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebenarnya ngapain sih ya Bapak Ibu itu seperti apa yang dipelajari. Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya di sini. Yang pertama, kita akan mengeksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya minta Bapak Ibu melakukan kegiatan mengepal tangan. Ya, mengepal tangan. Kemudian Bapak Ibu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Oke, punya kertasnya Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak punya boleh pakai sticky note. Tulis sesuatu yang sangat berharga lalu genggam. Atau kalau nggak punya kertas tulis di tangannya. Segala sesuatu yang menurut Bapak itu berharga sekali di kehidupan Bapak Ibu. Sudah? Itu apa? Yang berharga dalam segi apa? Iya, dalam segi apapun di kehidupan Bapak Ibu yang sangat berharga. Sudah? Kalau namanya sesuatu sangat berharga itu tentu akan dipegang dengan sangat erat toh, akan dijaga toh, akan dijaga dan tidak akan diberikan kepada orang lain. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saling membuka punya temannya, dipaksa. Boleh nggak dipaksa? Coba, di teman sebelahnya dipaksa, boleh nggak? Ya, dipaksa. Boleh nggak kalau dipaksa? Boleh nggak temannya buka? Ada yang dengan senang hati membukanya, ada yang tidak boleh, ya, Bapak Ibu, iya kan? Ada yang dengan senang hati membukanya, kemudian ada yang dengan sekuat tenaga menahan supaya rahasianya tidak terbuka, supaya yang menjadi rahasia atau menjadi sesuatu yang sangat berharga tadi supaya tidak diambil oleh orang lain atau tidak dibuka oleh orang lain kan. Jadi ada yang dengan senang hati membuka, ada yang dengan sekuat tenaga menahan supaya tidak dibuka. Nah, jadi misalnya ada yang mengancam, ada yang ya, ada nggak yang mengancam tadi? Ada nggak yang mengancam tadi? Bukan nggak? Ada nggak? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi walaupun tadi dibujuk, walaupun tadi dirayu, kalau kita tidak mau membuka, bisa terbuka nggak tangannya? Tidak. Walaupun tadi
nggak dirayu, nggak diancam, tapi dia dengan senang hati kita kasih tahu gitu. Ada nggak seperti itu? Ada ya, ada Bu Sela. Jadi memang segala sesuatu itu akan kita jalani sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita tidak berkehendak, ya Pak Jala, kalau kita tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Jadi memang yang memiliki kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak punya kewenangan atau tidak punya kuasa untuk mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu tadi adalah permainan kepala tangan tadi. Ternyata itu kalau saya nggak dengan senang hati membuka ya nggak akan terbuka, kecuali memang ini tak kasih tahu gitu ya. Walaupun dibujuk, walaupun dirayu, kalau saya nggak mau buka ya nggak akan buka. Jadi begitu kita ambil garis tengahnya bahwa segala sesuatu kalau yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah Bapak Ibu kita perhatikan di sini ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu ternyata tidak apa Bapak Ibu? Tidak berlaku atau tidak benar. Ternyata bahwa kita itu punya kemampuan, kita itu bisa mengontrol murid, ternyata tidak benar. Jadi hanya diri dia sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Jadi kita tidak punya kekuatan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, termasuk itu untuk anak didik kita. Gitu. Jadi kita memaksa sesuatu itu juga tidak punya kekuatan. Artinya di sini setiap guru tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak didiknya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga hanya ilusi. Kalau ilusi itu berarti apa Bu? Iya, hanya hayalan. Jadi ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah tuh makanya jangan begini, jangan begitu. Ternyata itu tidak bisa menguatkan karakter. Gitu. Ternyata itu yang selama ini kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata juga tidak selalu penguatan positif itu bisa efektif dan bisa bermanfaat. Misalnya apa Bapak Ibu? Penguatan yang positif itu. Kamu pinter ya, gitu. Kamu sudah hebat loh. Nah, tapi kita ngomongnya di depan teman-temannya. Ini termasuk penguatan yang positif, ya. Kalau menurut kita tadinya, ya saya juga seperti itu dulu. Ternyata setelah mempelajari modul ini, ternyata itu belum membuat dampak yang positif dan tidak efektif. Ternyata tidak bermanfaat. Nah, nanti kita pelajari setelah ini ya. Kenapa kok yang itu kan bagus Bu, positif. Nanti anak itu jadi merasa hebat, merasa bisa. Tapi ternyata itu juga tidak efektif dan tidak bermanfaat. Begitu. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering kali kita lakukan kepada anak-anak kita, termasuk anak di rumah ya. Jadi kita memaksa anak kita untuk belajar, ayo belajar, harus belajar, jam segini harus belajar. Ternyata itu juga tidak berpengaruh yang positif atau tidak efektif untuk anak-anak kita ternyata. Nah, sekarang kita lihat sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol. Kalau tadi kita sudah bermain kepalan tangan, ternyata bagaimana tadi? Ternyata kalau bukan diri kita yang membuka, ya nggak akan dibuka kan? Nah, sesuatu yang kita pegang sangat berharga. Kalau kita nggak ingin membuka, ya nggak akan dibuka tangannya. Mau dibujuk, mau dirayu, tidak akan dibuka. Nah, jadi ternyata yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, misalnya. Nah, tapi seharusnya yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang
seharusnya yang kita lihat adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Misalnya seorang anak yang dia ini jahili temannya, pasti ada anak yang seperti itu di dalam kelas kan. Nah, kalau kita tadinya melihat perilaku buruk, pasti perilaku buruk yang kita lihat kan. Anak ini nakal, anak ini jahil, anak ini anak ini ternyata memang suka ngisengin temannya. Nah, ternyata setelah kita pelajari teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu bisa perhatikan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita lihat apa tujuan dibalik anak itu melakukan sesuatu. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak? Seperti tadi main kepala tangan, dibujuk, dirayu, bisa nggak mengontrol kita? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, bisa tidak? Sekuat hati kita memaksa anak untuk belajar, ya, kalau anak itu tidak punya kemauan untuk belajar, maka tidak akan bisa, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk, sudah dirayu, gagal. Akhirnya timbullah paksaan. Betul tidak? Iya, betul. Kemudian, ternyata yang seharusnya kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tampilkan, kalau kamu nggak mau belajar, terus kamu maunya apa? Nah, seperti itu. Maunya seperti apa? Maunya main. Oh, berarti dalam permainan ini kita ciptakan pembelajaran. Jadi seperti itu kita tampilkan pilihan-pilihan baru yang tentunya arahnya tetap sama, gitu ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Ternyata yang seharusnya kita lakukan adalah model berpikir menang-menang. Kitanya menang, anaknya juga menang. Jadi tidak ada unsur kecewa, ya. Tidak ada unsur kecewa seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sebenarnya kita sering sekali mendengar kata disiplin, ya Bapak Ibu. Di mana-mana disiplin, harus disiplin, harus disiplin. Ternyata disiplin itu apa sih? Kita lihat di sini, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, atau yang artinya belajar. Berarti belajar. Oh, berarti orang harus disiplin, itu orang harus belajar. Ya, namanya disiplin itu memang tidak serta-merta kamu harus begini langsung begini, tidak bisa. Memang harus bertahap. Artinya memang betul di sini disiplin itu artinya belajar segala sesuatunya dengan bertahap. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, paradigma ini yang sekarang ada pada diri kita. Yang kita tahu tadi, disiplin itu adalah artinya belajar. Namun yang kita pahami saat ini itu adalah disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu paradigma yang saat ini sedang kita miliki. Dan memang secara bertahap lah ya, nanti kita sedikit demi sedikit mulai memahami bahwa disiplin itu adalah artinya belajar. Ternyata segala sesuatu harus dilakukan dengan bertahap, begitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan, benar tidak? Ya, benar ya, semua orang melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Nah, ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya, tentang teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka
maka motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang yang akan terbangun dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini adalah kalau di P5 selalu dikaitkan dengan 6 dimensi ini ya Bapak Ibu di pelajaran P5. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab kan soal-soal yang ada di pertanyaan pemantik tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti di sini maka dia akan timbul di dalam hatinya pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ya, kalau untuk menghindari kenyamanan atau hukuman pasti di dalam dirinya ada pertanyaan seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi kalau saya nggak kerjain PR? Apa yang akan terjadi kalau saya datang terlambat? Pasti seperti itu ada pertanyaannya ya. Nah itu maka yang timbul kemudian adalah motivasi eksternal namanya. Kalau tadi kita belajar motivasi intrinsik itu dari dalam diri, ya. Nah kalau saat ini kita lihat di sini ada kata motivasi eksternal. Berarti motivasi yang timbul adalah dari X itu apa? Luar. Berarti karena kenapa? Karena takut karena takut dihukum ya. Jadi kalau seseorang alasan melakukan sesuatu karena untuk menghindari kenyamanan atau untuk menghindari hukuman, maka yang timbul adalah motivasi eksternal. Pasti di dalam dirinya akan timbul pertanyaan-pertanyaan bahwa kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya akan begini. Kalau saya tidak begini, pasti akan begitu. Seperti itu ya. Nah, ini juga sering terjadi pada anak-anak didik kita. Kalau saya tidak kerjain PR, nanti saya begitu. Jadi dia akan mengerjakan PR-nya karena alasan nanti takut dihukum. Berarti motivasi yang timbul adalah motivasi eksternal, begitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya nih Bapak Ibu mengikuti kegiatan calon guru penggerak ya, mengikuti seleksi kegiatan calon guru penggerak. Nah, ini pasti di dalam pikirannya apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini. Benar nggak? Ya. Benar ya. Kalau saya ikut CGP, apa keuntungannya buat saya? Nah, pasti seperti itu. Nah, itu berarti motivasi yang timbul saat ini masih motivasi eksternal, berasal dari luar, berasal dari imbalannya tadi, keuntungannya tadi. Nah, kemudian ada juga satu lagi motivasi yang timbul untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seseorang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang harusnya kita tumbuhkan dalam diri kita ya. Jadi yang kita lakukan ini berdasarkan pada tujuan disiplin positif. Yang tadinya saya ikut seleksi calon guru penggerak karena nanti dapat sertifikat, bisa cepat PPG. Nah, itu kan kalau itu masih ada imbalannya ya. Atau karena saya disuruh-suruh sama kepala sekolah, begitu kan. Itu masih motivasi eksternal. Tapi kemudian kita ubah ya. Ganti paradigmanya menjadi saya akan melakukan itu karena saya
baik kalau saya ikut CGP. Saya akan menjadi guru yang lebih baik kalau saya ikut di CGP. Nah, kita ubah paradigmanya seperti itu supaya timbul motivasi intrinsik. Iya, apa Bu motivasi intrinsik tadi? Iya, betul. Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, ya. Itu kalau yang sudah bisa memerintah diri sendiri berarti dia sudah merdeka. Tapi kalau masih mager itu berarti belum bisa memerintah dirinya sendiri, berarti belum merdeka, begitu ya. Masih di ghosting katanya. Kemudian ini yang Bapak Ibu kita tadi sudah tuliskan di sana, ya, berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi yang sudah kita tulis, setuju apa enggak setuju. Coba Bapak Ibu cermati. Dihukum oleh penghargaan. Wow, kalimatnya seperti apa ya? Horor gitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan menghukum? Kan bukannya seneng ya dapat penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ternyata kita memberi penghargaan itu sama dengan memberi hukuman. Kenapa? Karena dalam arti di sini meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi kita kasih penghargaan supaya orang itu melakukan apa yang kita mau. Ya, di situ jadi kita kasih misalnya penghargaan berupa verbal. Pintar kamu nak, pintar sekali, tapi di depan teman-temannya. Nah, berarti dia ini melakukan sesuatu karena ingin dihargai oleh kita. Dan sebaliknya, dia melakukan itu karena kita ini punya tujuan. Yang memerintah ini punya tujuan supaya dia melakukan apa yang kita mau. Seperti itu. Jadi sama ya. Sama kalau tadi hukuman tadi niatnya supaya dia melakukan sesuatu, sama nggak dengan memberi penghargaan? Kita kasih hadiah supaya dia melakukan sesuatu. Sama nggak? Sama begitu. Jadi di sini garis tengahnya bahwa dia melakukan sesuatu karena hukuman dengan dia melakukan sesuatu karena penghargaan. Itu ternyata kita ambil tadi garis tengahnya adalah sama. Maka di sini diberi. Iya, berarti dia belum ikhlas karena ingin dikasih penghargaan, dihukum oleh penghargaan, di situ maksudnya ya. Nah, di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, jadi ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Gimana kok bisa merusak hubungan? Emang hubungannya sama siapa? Oh, jadi ternyata setelah kita di sini pelajari, anak yang mendapat penghargaan pasti akan diiri, ya, iri oleh teman-temannya yang tidak mendapat penghargaan. Nah, di situ maka akan timbul konflik dan sehingga bisa menimbulkan rusaknya hubungan. Banyak sekali terjadi di anak-anak kita seperti itu ya. Jadi, dia ini dapat hadiah terus, juara 1 terus gitu. Tapi bukan timbulnya yang positif, tapi malah negatif. Jadi dia akhirnya dinakalin, dijahilin, begitu ya. Seperti yang terjadi pada anak kita Jidan. Saya sering kali mendengar seperti itu ya. Dia pinter, tapi karena mungkin anak-anak yang lain iri dengan dia, nah jadi akhirnya sering dinakali, sering dijahili. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ternyata itu tidak efektif gitu ya. Kemudian di sini penghargaan menurunkan kualitas. Beda halnya dengan seseorang melakukan karena memang dia itu niat, ya, tulus, ikhlas saya melakukan ini. Hasilnya akan berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu karena penghargaan, begitu ya. Jadi gimana tadi berdasarkan pertanyaan pemantik tadi? Setuju nggak berarti kalau dikasih penghargaan? Iya, berarti seharusnya kita tidak setuju. Tapi nggak apa-apa karena tadi kan memang belum dikasih materi ini ya, gitu. Memang yang
sering berlaku di sekitar kita seperti itu, segala sesuatu berhubungan dengan imbalan, dengan hadiah, dengan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, kalau orang melakukan sesuatu karena penghargaan, maka kreativitasnya akan terpacu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Dia akan kurang kreatif. Beda halnya dengan orang yang memang, saya memang senang, saya memang ikhlas, saya memang tulus melakukannya. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, ya. Tadi motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kalau tadi bentuknya reward, hadiah atau penghargaan itu ternyata tidak efektif. Nah, yang harusnya kita lakukan di sini adalah apresiasi namanya. Ya, kalau tadi itu reward, hadiah, penghargaan tidak efektif, maka kita ganti menjadi apa Bapak Ibu namanya? Apresiasi. Iya, apresiasi. Apresiasi itu seperti apa? Nah, ternyata yang harus kita lakukan adalah beri pengakuan secara khusus. Secara khusus di sini maksudnya apa yang dia lakukan itulah yang kita akui. Misalnya hari ini bagus, Jidan hari ini sudah mengambil sampah. Itu ya, khusus di situ. Hanya khusus untuk mengambil sampahnya. Enggak usah kemana-mana. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Secara pribadi di sini maksudnya ya kepada dia sendiri, bukan orang lain. Misalnya rame-rame ngelakuinnya, tapi kita tujukan ke dia dulu. Nah, terus beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Misalnya ada 5 anak yang membuang sampah di tempatnya, kita beri apresiasi, bagus, Jidan hari ini kamu sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian ganti temannya, tapi tidak di depan teman-temannya. Ketika kita melakukan itu, kita lakukan secara bergantian, gitu. Tidak kita lakukan secara bersama-sama di depan teman-temannya seperti itu ya. Terus beri pengakuan secara konsisten. Kalau tadi kita sudah memuji dia, memberi apresiasi dia, kalau nanti suatu saat dia melakukan hal yang sama, maka kita berikan lagi apresiasi seperti itu. Supaya apa? Supaya berlanjut, supaya continue. Nantinya akan terbentuk budaya yang positif dari apresiasi tersebut. Kemudian fokus kepada proses, yaitu tadi setelah kita continue, maka dia akan menyadari bahwa budaya positif yang dia lakukan itu adalah baik, gitu ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, ini contohnya untuk memberikan apresiasi kepada anak didik kita yang sudah melakukan hal yang baik. Saya bercontoh di sini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Menolong murid baru di kelas kita. Jadi dijelaskan. Ya, ada pembukanya, ada nilai kebajikannya, ada situasinya. Gitu. Itu aspek yang harus ada pada setiap kita melakukan persepsi. Bagus sekali. Hari ini kamu sudah menolong ibu untuk membuang sampah di sana. Jadi kamu sudah bagus, kamu sudah menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi kita jelaskan nilai kebajikan apa yang sudah dia miliki, kemudian situasinya seperti apa. Gitu ya. Ketika kita memberikan apresiasi. Sebenarnya apresiasi ini bisa jadi penghargaan. Kalau tidak ada salah satu aspek yang ada di sini, misalnya, pintar sekali kamu. Ini jadi penghargaan nih. Tapi ketika kamu hari ini sudah mengerjakan PR, kamu pintar sekali, kamu sudah melakukan nilai kebajikan, yaitu apa? Tanggung jawab. Kamu sudah bertanggung jawab atas tugasmu sendiri. Nah, itu. Jadi dilengkapi. Kalau dia tidak lengkap, maka dia akan menjadi sebuah penghargaan. Gitu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus ada juga yang bentuknya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu contoh apresiasinya. Jadi dilengkapi
dan ini tidak diucapkan ketika sedang berada di teman-temannya yang lain, gitu ya. Jadi diucapkan secara pribadi. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kita tulis ya. Ini hukuman. Terus. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Atau boleh ditulis di situ, mungkin Bu dibagi satu-satu saja. Boleh, biru boleh, yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kita tulis 7. Yang pertama, mencatat hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk dalam hukuman apa termasuk konsekuensi? Kalau hukuman itu tadi ya, kalau hukuman itu yang Bapak Ibu ketahui seperti apa? Kalau konsekuensi itu yang Bapak Ibu ketahui seperti apa? Nah, silakan ditulis. Nomor 1 itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu masuk hukuman atau masuk konsekuensi? Ini cuma Satu aja, tulis nomor 1 hukuman misalnya, nomor 1 konsekuensi misalnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman apa konsekuensi? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Tulis saja 2 hukuman atau 2 konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up. Nah, suruh push up sering kali nih ya. 15 kali karena nggak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Terus nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Udah nyoret-nyoret terus ganti ya kamu. Nah, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Ya, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Membersihkan tumpahan air ketika tersenggol saat belajar di meja dia sendiri. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Bersihkan ya. Kan kita sering seperti itu. Nah, maksudnya hukuman apa konsekuensi? Lalu murid disuruh untuk tidak pakai sepatu seharian di sekolah karena nggak pakai sepatu hitam. Ini biasanya terjadi di murid-murid SMP ya, yang sudah ada peraturannya, sekolahnya harus pakai sepatu hitam. Ya, kalau di tempat kita mungkin anak-anak lebih senang kalau tidak pakai sepatu. Ya, tapi ini mungkin karena tempat kita ini masih desa yang kebiasaan anak-anaknya senang tidak pakai sepatu ya. Nah, kalau di sini ada murid yang disuruh nggak pakai sepatu seharian karena nggak pakai sepatu hitam, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Suruh lari 2 kali karena terlambat 10 menit nggak ikut pelajaran PJOK. Terakhir nomor 7. Nah, hukuman apa konsekuensi? Nah, Bapak Ibu nanti diberi checklistnya berapa, salahnya berapa ya, kita lihat jawabannya. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Mau ditukar atau mau dinilai sendiri? Nilai sendiri. Oke, kita lihat ya, siap? Sudah Ibu Fitri? Sudah. Kita lihat ya. Deng deng, ini dia jawabannya. Nah, betul apa salah? Ya,
hukuman itu seperti apa, konsekuensinya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melihat tindakan tadi yang sering kita lakukan tadi ya, nah ternyata itu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu pasti namanya hukuman. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Oh, dasar. Nah, dasar lanjutannya ini, maka ini akan menyakitkan hati. Itu juga termasuk ke dalam hukuman ya, untuk jangka waktu lama. Nah, ini secara verbal pun itu menyakitkan hati, termasuk dalam hukuman. Anak menjadi benci disiplin. Nah, ini sering sekali terjadi setelah kalau kita kasih hukuman, anak malah jadi malas dia sengaja melanggar kedisiplinan itu. Ya, kemudian adanya paksaan. Kalau hukuman itu pasti adanya paksaan. Terus mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Misalnya dihukum bersihkan WC sampai dia capek misalnya. Nah, itu juga termasuk hukuman. Nah, menyakiti dirinya sendiri, bikin saya capek ini. Jadi kan nah, itu adalah hukuman. Ada yang dengan senang hati. Alhamdulillah kalau dengan senang hati berarti gimana Ibu? Coba pakai mic, coba tak kedengeran. Oke, baru sadar ya. Izin bertanya Ibu. Ya. Ini kan materi tentang disiplin tuh ya. Di sekolah kita ini salah satunya yang setiap hari pasti baju anak dikeluarin, ya kan? Kalau anak nggak ditegur, nggak akan dimasukin. Masuk kantor aja berani baju dikeluarin. Terus kita kan nggak boleh tuh. Kayak kemarin sempat ya Pak ya. Bahkan ininya Pak Jarod, nanti saya coret nih pakai spidol. Saya terangin Pak. Jadi ketika anak-anak saya, oh iya bu, itu berarti saya kayak memaksa ya, apa namanya? Konsekuensi. Berarti saya kalau nggak dimasukin ini sama ibu ini hukum. Nanti bajunya dicoret. Berarti itu nggak timbul dari diri dia sendiri, kan dari eksternal ya tadi jatuhnya kan. Terus gimana dong cara nyembuhin biar siswa itu sadar bahwa baju itu bukan saya masukin baju bukan karena ibu ini, tapi memang itu peraturan di sekolah dan memang saya harus melakukannya kayak gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Gimana sih mengatasi anak-anak yang seperti itu? Dia mengeluarkan bajunya di dalam lingkungan sekolah, ya nggak rapi tentunya ya. Nah di sini kalau dia mengeluarkan bajunya itu berarti dia melanggar apa? Melanggar disiplin. Nah sekarang kita di sini diminta untuk membuat suatu keyakinan sekolah bahwa di setiap sekolah itu punya keyakinan untuk menjaga kedisiplinan ya. Salah satunya disiplin itu di dalamnya banyak sekali kan, selain datang tepat waktu, berpakaian rapi ya. Nah di sini berarti dia sudah melanggar menjaga kerapihan. Nah di sini jadi supaya gimana nih anak ini supaya bisa berubah, tapi yang timbul motivasinya intrinsik, jangan ekstrinsik gitu. Nah tadi yang dilakukan Pak Jarod tadi sebenarnya sudah bagus ya, sudah mengaitkan dengan konsekuensi. Kalau dia mengeluarkan bajunya, maka konsekuensinya akan dicoret. Kita ubah paradigmanya, bukan coretan itu sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi karena dia sudah melanggar keyakinan sekolah gitu. Jadi cara menumbuhkan kesadaran untuk bisa enggak lepas bajunya itu loh. Ya, cara menumbuhkan kesadarannya mungkin nggak bisa serta-merta ya, namanya kesadaran itu prosesnya lama. Harus dengan Anda menumbuhkan kesadaran dia setiap pagi itu baris di depan bajunya itu tuh langsung bajunya, kalau bajunya nggak ada sabunnya itu turun 10. Kalau nggak pakai kaos kaki turun 10. Kalau nggak pakai topi turun
10-nya itu apanya Bu? Nilainya. Oh, nilainya. Jadinya dari pagi dia kan bisa ngerti. Oh iya ini baju saya mana dia masuk langsung cepat dimasukkan. Iya, bagus itu Bu. Jadi itu sebenarnya bentuk pembiasaan ya. Jadi memang untuk melahirkan budaya yang positif dibutuhkan pembiasaan. Kemudian Bapak aja lu baju dikeluarin, Pak aja kalau gituin. Bapak aja lu baju. nah inilah butuhnya pembiasaan, butuhnya teladan dari Bapak Ibu guru supaya memasukkan bajunya. Nah itu juga perlu diberikan perhatian, diberikan pengertian. Iya. Jadi Pak Guru dulu baru keluarin bajunya. Jadi harus diberi pengertian bahwa kalau baju yang seperti ini, misalnya bentuknya kemeja, tentunya kayak sekali masa mau dimasukin, ya. Nah, jadi perlu diberikan pengertian seperti itu. Kalau baju Bapak Guru yang seperti itu memang nggak dimasukkan, gitu ya. Tapi beda halnya dengan baju yang PDH itu, ya, itu harus dimasukkan. Nah, kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman itu pasti anak kalau dia melakukan kesalahan maka akan disembunyikan karena takut dihukum ya. Terus ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang akan timbul ketika diberikan hukuman ya. Nah, beda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu setiap kita lakukan itu pasti ada penyebabnya. Ya, kalau hukuman juga ada sebabnya, tapi lebih ke negatif ya, lebih ke negatif. Langkah yang dilakukan lebih ke negatif. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi setelah dia melakukan sesuatu, maka akan ada akibatnya begitu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi juga membuat anak merasa nggak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang ya. Kemudian anak menghargai disiplin. Dengan diberikan konsekuensi maka anak akan lebih menghargai disiplin ketimbang tadi dihukum. Nah, sama seperti tadi yang bajunya dimasukkan lalu dicoret. Kalau kamu mengeluarkan maka konsekuensinya akan dicoret. Mana dia akan lebih menghargai seperti itu ketimbang dia nggak masukkan baju digebuk. Ya, beda halnya. Maka namanya pun beda, hasilnya pun akan berbeda. Walaupun stimulus responnya sama-sama bajunya nggak dikeluarkan, yang satu digebuk, yang satu diberi konsekuensi. Konsekuensinya bajunya akan dicoret, itu konsekuensinya. Ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sebenarnya ada efek negatifnya juga, tapi hanya berlaku untuk sementara. Jadi kalau tadi dia marah, merasa bersalah, dipermalukan, maka yang ini dia merasa kehilangan hak, terus dia juga nggak nyaman, lalu akan diasingkan hanya untuk sementara, tapi ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu yang di sini pernah melihat Ibu CGP melakukan restitusi, ngambil video, terus ditanya-tanya anaknya yang melakukan suatu kesalahan tadi. Nah, itu namanya restitusi. Ya, baik. Lalu di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Nah, jadi restitusi itu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dengan caranya. Bagaimana caranya restitusi? Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Bisa Bapak Ibu tanyakan ke CGP gimana sih caranya merestitusi anak yang melakukan kesalahan itu. Nah, masuklah ke CGP. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Kemudian identitas yang timbul adalah identitas gagal kalau kita melakukan hukuman. Namun kalau kita melakukan konsekuensi dan restitusi, identitas yang timbul adalah identitas yang sukses. Ini ciri-cirinya restitusi.
bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, ya, memperbaiki hubungan, terus tawaran, bukan paksaan, gitu. Jadi anak akan lebih melakukan sesuatu dengan tanggung jawabnya, bukan karena paksaan. Keyakinan kelas di sini, kenapa kok nggak peraturan sih Bu? Kenapa kok keyakinan? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Biar apa? Biar selamat. Biar selamat, biar aman, biar gak sakit kepalanya. Nah, jadi beda-beda ya jawabannya. Mengapa nggak memiliki peraturan? Kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa ada peraturan seperti itu? Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Karena harus disiplin. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, saya itu pakai helm supaya selamat, untuk keselamatan. Itu nilai keyakinannya, keselamatan. Saya pakai masker bukan supaya putih, bukan supaya nggak gosong, tapi untuk kembalikan ke nilai kesehatannya, menjaga kesehatan. Kita kembalikan kepada nilai-nilai keyakinannya, ya. Kemudian ini budaya yang positif, dari peraturan menjadi keyakinan, maka akan menimbulkan lingkungan yang positif, maka akan tercipta budaya yang positif. Oke, Bapak Ibu perhatikan di sini ada kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing nanti, ya. Ini contohnya seperti ini. Kesepakatan kelas untuk di kelas. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi tidak ada kalimat positif harus datang tepat waktu. Nah, tidak ada kalimat yang negatif. Kalau harus berarti kan kayak paksaan, ya. Nah, terus tidak boleh datang terlambat, itu namanya kalimat negatif. Tapi yang seharusnya apa? Datang tepat waktu. Berikan kalimat yang positif, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktikkan di dalam kelas. Oke, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ABT Tabelier. Maka anak akan menjadi hormat, kemudian bekerja di sini meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Maka anak akan merasa bertanggung jawab, kemudian diterima dan dimiliki. Setelah dia memiliki keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada, lihat, perhatikan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nih ya, bisa ditulis di halaman baliknya tadi. Nanti hasilnya silakan ditempel, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk ke dalam keyakinan apa? Kalau tadi kita pakai helm untuk menjaga keselamatan, ya. Nilai keyakinannya apa? Nah, kalau kembalikan buku ke tempatnya, ini nilai keyakinannya apa? Dilarang mengganggu orang lain, nilai keyakinannya apa? Kembalikan buku ke tempatnya. Mengganggu orang. Nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu bisa satu atau dua kata. Misalnya saling menghormati, menjaga kesehatan, nilai keyakinan yang diyakini. Kembalikan buku ke tempatnya. Masuk ke dalam apa? Ada menghargai, ada menghormati, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada keselamatan, ada kesehatan. Banyak sekali nilai-nilai yang ada. Bunda. Nilainya, yang ditanya nilainya, keyakinan
keyakinan kelasnya bisa menghormati, menghargai, tanggung jawab, keselamatan, kesehatan, Coba apa jawabnya sudah? Jawabannya. Ini sudah. Ya. Bu Fitri sudah? Ya silakan coba hasilnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Tanggung jawab kembalikan bukunya. Terus? Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Selanjutnya yang nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan untuk orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan. Terusan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain. Terus menggunakan masker, keyakinannya dengan kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinannya keselamatan atau keamanan. Iya, terima kasih Mbak Fitri. ya jawabannya bagus sekali, udah pinter Bu Fitri. Kita lihat jawabannya ya. Mana jawabannya? Oh ini dia. Yang pertama tanggung jawab, nilai keyakinannya. Yang kedua menghormati orang lain, dan berkomitmen. Kalau ya itu tadi ya, udah bagus yang dijawab oleh Bu Fitri. Kemudian kita selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan yang harus kita miliki. Kebutuhan dasar yang harus kita miliki, yang pertama bertahan hidup itu adalah yang paling utama ya, yang paling utama. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum itu biasanya ciri-cirinya suka nunjuk-nunjuk, kamu ini. Nah, itu berarti posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Guru sebagai seorang penghukum biasanya ciri-cirinya suka nunjuk-nunjuk. Kemudian kalau kamu nggak melakukannya, awas ya. Itu penghukum juga, itu ciri-cirinya seperti itu. Terus memberontak, menyalahkan orang lain. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, itu ya ciri-cirinya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya suka ceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini loh. Harusnya kamu tuh gini panjang lebar. Terus ibu tuh kecewa sama kamu tuh. Kamu udah begini. Nah, itu Pak berceramah panjang lebar itu biasanya membuat anak jadi merasa bersalah. Itu namanya posisi kontrol sebagai guru yang menjadikan anak jadi punya rasa bersalah. Ya, terus kamu tuh seharusnya sudah tahu, ibu tuh capek, melelahkan. Kamu harusnya begini. Nah, itu juga termasuk membuat rasa bersalah. Ya, kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu salah satu ciri-cirinya juga. Nah, di sini juga ada sebagai teman. Kalau teman ini ciri-cirinya begini kalimatnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantuin kamu gini. Salah satu cirinya posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Jadi diajak negosiasi gitu siswanya itu. Nanti ibu bantu kamu begini. Nah, itu ciri guru sebagai teman. Lalu ada pemantau. Pemantau itu namanya pemantau berarti dia hanya memantau ya. Kamu tahu peraturannya? Apa peraturannya? Nah, itu salah satu cirinya pemantau. Terus
menyesuaikan diri bila diawasi. Lalu manajer, nah ini adalah posisi kontrol yang sangat diidam-idamkan. Idealnya seorang guru itu seharusnya memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Lengkap, pokoknya yang paling bagus itu ada di manajer. Seperti apa manajer itu? Nah, di sini dia tuh sukanya ngajuin pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu salah satu contoh kalimatnya. Jadi dia itu memberikan negosiasi dengan kalimat yang lembut, terus anak akan dengan senang hati menjawabnya. Terus menguatkan pribadi. Nah, seperti itu posisi kontrol manager. Lalu ini contoh pernyataan-pernyataan yang menyatakan posisi kontrol. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke dalam guru yang membuat rasa bersalah. Kalau kamu nggak pernah belajar, nggak pernah benar melakukannya, kamu tuh salah terus. Itu posisi sebagai penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu jadi dibujuk dengan penghargaan-penghargaan. Itu pemantau. Nah, kalau manajer dia lebih seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita berikan negosiasi kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kalau manajer. Ya. Segitiga restitusi. Nah, ini tadi ya, segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan supaya anak ini menyadari kesalahannya dan akan kembali kepada karakternya yang lebih kuat. Restitusi itu seperti itu. Jadi ada diajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti anak itu akan menyadari kesalahannya, kemudian menyadari keyakinan apa yang sudah dia langgar, kemudian dia akan dengan tanggung jawab, lalu kembali ke karakternya yang lebih kuat. Ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini anaknya dibikin tenang dulu, dikasih pertanyaan-pertanyaan, dibikin tenang dulu, kemudian validasi kebutuhan. Kenapa kok kamu melakukan ini? Nah, ini masuk ke dalam validasi kebutuhan, ya, dengan berbagai pertanyaan yang menyebutkan kenapa dia melakukan hal itu, alasan-alasannya. Kemudian ditanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar, kemudian harus nantinya akan apa yang dia lakukan, seperti itu, untuk menanyakan keyakinannya. Ini teori disiplin positif, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang pertama tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Lalu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang merasa dirugikan, gitu ya, tidak ada yang merasa kecewa. Jadi model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus. Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi semua orang pasti punya apa? Punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Saya mau minta tolong satu orang untuk menjawab refleksi yang ada di sini. Pak Jalal, silakan. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dari pembelajaran kali ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, dari penjelasan tentang budaya positif tadi, ternyata banyak hal-hal yang keliru yang saya pahami pada waktu saya menjalankan misi saya sebagai guru. Saya banyak melakukan kesalahan ketika menghukum anak. Ketika anak ingin agar anak itu menjadi disiplin, tapi saya malah menjadikannya membuat dia merasa bersalah. Nah, ketika saya
membuat anak itu merasa bersalah, akhirnya hal-hal yang negatif terus terjadi. Seperti anak tidak merasa percaya diri, kemudian anak sulit untuk diajak ke hal-hal yang lebih positif karena dia sudah terlanjur merasa dirinya tidak bisa. Nah, berarti hal baru yang dari yang saya dapatkan ini, saya akan merubah pola pikir saya dan cara mendisiplinkan anak dengan menjadi paling tidak menjadi teman atau pemantau. Syukur-syukur saya bisa menjadi manajer ketika menyelesaikan masalah terhadap anak-anak saya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti pembelajaran ini tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik? Saya merasa senang, merasa mendapat ilmu yang baru, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ini maksudnya gimana, Bu? Saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah akan menjadi seperti teman? Apakah akan menjadi guru yang seperti diinginkan manajer tadi? Oh ya. Dari penjelasan tadi, mudah-mudahan saya bisa menjadi seperti manajer. Nah, kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti ini? Ya, tadi ingin menjadi yang seperti manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus Bapak Agus ya. Jadi setelah mempelajari modul ini diharapkan kita mampu memahami posisi kontrol kita. Jadi dari 5 posisi tadi sebenarnya tidak harus dihilangkan hukum, tidak harus dihilangkan temannya, tapi memang suatu yang ideal itu adalah manajer. Tapi dikala memang itu dibutuhkan dengan sangat terpaksa bisa digunakan seperti itu ya. Terima kasih. Baik, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa disiapkan HP-nya. Kita akan mengadakan refleksi sedikit dengan Kahoot. Nah, Bapak Ibu bisa cari di HP-nya ya. Bapak di Google buka Kahoot, K-A-H-O-O-T. Wifi-nya mati, pakai wifi. K-A-H-O-O-T, bisa pakai data seluler pribadi dulu ya kalau wifi sekolahnya mati. K-A-H-O-O-T. Oh, ada wifi sekolah, udah dihidupin. K-A-H-O-O-T. Sudah ketemu Kak? Nggak download, tinggal diklik aja. Udah? Bentar ya, belum muncul ininya. Wifi-nya belum muncul. Bentar. Bentar ya, kita siapkan dulu. Pakai
atas peran masing-masing dulu ya. Dibawa ke sini mungkin TV-nya ya. Sudah bisa. Sudah? Buka WA tadi Pak. Iya. Kesini dulu. Nah, Bapak Ibu, nanti silakan masukkan kode yang ada di sini, PIN. Nanti ada PIN-nya, lagi loading ya. Sabar. Nah, ini ada PIN-nya. Nih, masukkan PIN-nya 8237320. 8237320. Ayo kita tunggu playernya. Kasih nama nickname pasti. Apa Sela Imut, apa Sela. Wahyu udah masuk. Ayo siapa lagi? Sela, Fitri. Nita oke. Sri. Sudah, Erna. Ayo mana lagi? Sajalah dapatnya. Ya sudah semua belum? Kita tunggu pesertanya. Kita tunggu pesertanya ya. Kahoot, Google buka KAHOOT. Ya, ini sesuai dengan profil masing-masing ya. Masukkan PIN-nya 8237320. 8237320. 7320. Sudah belum? Udah masuk semua? Boleh mau masuk? Ya, Google. Terus kamu KAHOOT itu Pak Jalo. Wah. Seperti Einstein. Pak Jalo Einstein. Sudah boleh? Enggak bisa. Ya lanjut ya. Ya kita mulai ya. Siap Bapak Ibu? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Berikut adalah logo. Ada musiknya ya. Berikut adalah logo apa? Nah, logo apa itu? Logo apa itu? Ayo, jalan aja cepet Basi. Warna apa? Waktunya habis. Iya. Nah, ada 4 orang yang betul, ada 4 orang yang salah. Salah apa betul? Ayo, lanjut ya. Nah, ini lihat yang pertama adalah Sri Wantini. 776. Ya. Kemudian lanjut ayo, siap pertanyaan kedua. Siap. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu masuk teori apa tadi? Waktunya ya berjalan cuma 20 detik. Warna pilih warnanya. Ayo pilih warnanya. Yang mana? Musiknya kecil sekali ya. Ayo habis waktunya. 5 orang betul dan 1 orang salah. Siapa yang salah ya? Kita lihat Dendeng dan Sela yang paling betul dan paling cepat ya. Betul tapi kalau kurang cepat akan mempengaruhi nilai. Oke. Selanjutnya. Berakhlak mulia adalah dimensi profil Pancasila. Betul apa salah? Ayo. Nah, ayo cepet-cepetan. Iya, pengaruh juga sinyalnya. 8 orang betul, 1 orang salah. Siapa yang
Ayo, 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 ayo. Kemampuan kebaikan. Ayo, sudah waktunya habis. Deng deng, 2 orang betul, 1 orang salah. Yang lain salah-salah semua tuh, beragam ya jawabannya. Ada yang merah, biru, kuning, hijau, ada semua. Kita lihat ya, siapa juaranya. Ya, ayo, ini betul salah. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret adalah hukuman. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Biru benar, merah salah. 8 orang benar, 1 orang salah. Lihat siapa yang tekan paling atas sendiri yang paling sekali. Pertanyaan berikutnya mau dicoba selanjutnya. Sekarang dipermalukan merasa tak dihargai karena cepat yang ditemukan oleh kemarin. Ayo, yang mana jawabannya? Ini agak lama ini karena jawabannya agak panjang soalnya agak panjang. Waktunya 30 detik. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, akibat yang ditimbulkan oleh apa? Kemarahan, penghargaan, konsekuensi apa hukuman? Jawabannya adalah hukuman. Salah. Kita lihat siapa yang paling tinggi. Ya, ya, selanjutnya pertanyaan terakhir, benar dan salah. Anda tidak mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Betul atau salah? Oh, berarti udah paham ya. Oh, 7 orang benar, 2 orang salah. Masih ada yang salah. Nah, sekarang kita lihat siapa yang naik ke atas podium. Juara 3 Sri. Juara 2 Destiana. Juara 1-nya adalah tepuk tangan buat Najel. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil refleksi yang kita lakukan kepada juara 1, 2, dan 3. Silakan maju ke depan. Iya, ada hadiahnya. Ayo sini, sini dulu dong. Foto dulu ya. Ya. Ya udah, gini ya, ada. Terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi ya